kami sampaikan bahwa sebenarnya acara ini acara yang sangat penting, di mana Bapak Rektor sedianya bisa hadir di tengah-tengah kita, tapi karena ada acara yang tidak bisa beliau tinggalkan, makanya menimpahkan tugas ini kepada saya selaku Wakil Rektor Bidang Akademik untuk membuka acara ini. Bapak Ibu para dosen yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu kami sampaikan acara ini adalah acara yang sangat penting, yang tentu kami sedikit nanti akan uraikan tentang kondisi existing tentang keberadaan Sinta di Unmas Denpasar. Jadi pada hari ini per 24 Juli 2020 kami cek di PD Dikti, jadi jumlah dosen kita itu di PD Dikti adalah 446 dosen. Jadi 446 dosen, tetapi kita di profil Sinta kita, profil Sinta Unmas Denpasar hanya terdeteksi 437 dosen yang terrecord di PD Dikti. Dan permasalahannya adalah yang terverified sebagai autor di Sinta hanya 290 dosen. Itu artinya masih sekitar baru 66 dosen yang terdaftar di Sinta. Jadi ini menurut kami di Rektorat adalah persoalan yang sangat urgen yang harus segera kita selesaikan, karena kita mengetahui bahwa Sinta ini ada dua kepentingan besarnya. Yang pertama itu adalah kepentingan pribadi dosen tersebut dalam rangka kenaikan pangkat dan hal-hal yang lain dalam menunjang kinerja, pelaporan kinerja dari dosen. Dan yang kedua, kepentingan dari lembaga. Jadi, lembaga memiliki kepentingan yang sangat besar berkaitan dengan perlunya dosen-dosen tersebut harus terdaftar sebagai verified author di Sinta. Karena memang kita lihat sekarang dosen jumlahnya 446, yang terverifikasi hanya 290. Itu menunjukkan perlu kedisiplinan yang tinggi dan perlu kerja keras kita untuk mensupport dosen-dosen. Dan sekarang pun kalau saya pantau dari partisipan kita hanya 263. Padahal kami sangat mengharapkan semua Bapak Ibu dosen untuk hadir. Nah, itu penting kami tegaskan bahwa ada hal-hal yang memang harus menjadi fokus kita dalam penyelesaian persoalan yang kami anggap ini mempengaruhi pribadi dosen selaku pengajar di Unmas Denpasar dan mempengaruhi kinerja lembaga juga secara umum. Bapak Ibu yang hadir pada yang berbahagia ini, jadi perlu kami juga sampaikan, Bapak Rektor dengan kebijakannya sudah sangat intens berkaitan dengan bagaimana melakukan terobosan-terobosan dan inovasi yang berkaitan dengan publikasi demi kepentingan Bapak Ibu selaku dosen dan kepentingan lembaga. Salah satunya kita mengharapkan nanti semua jurnal-jurnal di Unmas itu bisa masuk pada jurnal terakreditasi, di mana kita sudah mulai berproses pada saat ini. Semua jurnal tersebut masih dalam proses, ada yang masuk pada proses DOI dan lain sebagainya. Dan Unmas juga Bapak Rektor melalui kebijakannya itu sudah melakukan kerjasama dengan Springer pada 2018 yang mungkin nanti akan kami
diperbaharui lagi, dan selanjutnya di Unmas Denpasar sudah tersedia fasilitas untuk Bapak Ibu mengecek, yaitu kami sudah ada Turnitin pada tahun 2020 ini, di mana semua pengelola jurnal sudah mendapatkan akunnya. Penting kami sampaikan, semua pengelola jurnal dan satu akun juga nanti akan disampaikan kepada pimpinan di fakultas, agar Bapak Ibu memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Cek plagiat similarity dari tulisan tersebut agar kedepannya bahwa apa yang menjadi karya ilmiah Bapak Ibu bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun secara moral. Jadi Bapak Ibu para dosen yang hadir, kami sangat berbangga dan mengapresiasi atas keikutsertaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengkomunikasikan kepada dosen-dosen yang lain bahwa kami di jajaran pengelola sangat berharap dan nanti akan kami tindak lanjuti, akan ada semacam pengumuman kepada masing-masing fakultas, kepada masing-masing prodi, dosen-dosen mana saja yang belum memiliki akun atau sebagai prepaid author di Sinta. Karena kami, seperti yang kami jelaskan, itu memiliki dampak yang sangat besar kepada lembaga, makanya kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan pada pagi hari ini dan akan terus mensupport Pak Ketua LPPM untuk kedepannya bagaimana sinkronisasi antara jumlah dosen di PD Dikti dengan jumlah dosen yang terverifikasi sebagai autor di Sinta itu bisa terkoneksi sama. Dan kami atas nama perwakilan lembaga mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran LPPM dengan stafnya yang sudah bekerja keras, dan pada masa pandemi ini banyak sekali yang sudah dilakukan. Tentu kami harapkan ke depan atas partisipasi Bapak Ibu dosen yang lain juga nanti bisa menggunakan fasilitas ini untuk memberikan masukan, untuk menanyakan atau memberikan support kepada lembaga yang kita cintai ini, agar ke depan lembaga ini mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dan perlu juga kami sampaikan pada saat ini di Universitas Mahasiswa Denpasar juga kami sedang mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tata kelola lembaga, yaitu dari RIP, Rencana Induk Pengembangan, Renstra, ya, dan Renov, di mana RIP itu berlaku dari 2021 sampai 2045, yang kedepannya tentu kami akan lakukan uji publik, atau kami sampaikan, sosialisasikan kepada Bapak Ibu ke depannya, agar bisa mengetahui bagaimana arah pengembangan lembaga ini. Tapi berkaitan dengan itu, kami mohon kita fokus bahwa Bapak Ibu sebagai bagian dari Sivitas Akademika, tentu kami harapkan juga memberikan kontribusi khusus berkaitan dengan Sinta ini, minimal terverifikasi dulu sebagai autor di Sinta. Dan kami akan kejar terus itu sampai jumlah dosen yang terverifikasi di PD Dikti dan di autor Sinta itu bisa jumlahnya sama. Makanya kami akan tindak lanjuti dengan pengumuman-pengumuman selanjutnya. Bahkan Bapak Rektor menegaskan apakah nanti ada punishment dan lain sebagainya, surat peringatan nanti akan kami sampaikan untuk lebih lanjut kebijakan-kebijakan Bapak Rektor. Sekian dari kami ucapkan terima kasih atas Asung Kertawaronegara Desa Yang Widiwasa. Acara webinar pada hari ini kami buka secara resmi. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1
yang mewakili Bapak Rektor untuk membuka acara webinar kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi acara pembukaan webinar sosialisasi dan update data Sinta Unmas Denpasar. Berikutnya kita beranjak pada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Namun sebelum pemaparan materi, kita ada sesi foto bersama bagi panelis. Mohon Bapak Ibu panelis untuk standby sejenak untuk di screen capture fotonya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Berikutnya, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, sebelum memperkenalkan narasumber, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit teknis acara pada pemaparan materi nanti. Yaitu yang pertama, selama pemaparan materi, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A pada aplikasi Zoom Bapak Ibu yang nanti akan dijawab setelah pemaparan selesai. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu juga dimohon untuk memperhatikan dan mencermati materi yang disampaikan. Selain tentunya banyak informasi dan manfaat yang akan didapatkan, di akhir acara juga Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi post-test sebelum Bapak Ibu memperoleh sertifikat. Link post-test sekaligus sertifikat nanti akan di-share di akhir acara di chat Zoom aplikasi Bapak Ibu masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, tidak berlama-lama, saya akan perkenalkan narasumber kita pada webinar hari ini. Walaupun saya yakin tanpa diperkenalkan Bapak Ibu sudah sangat mengenal beliau, tapi kata orang kalau tidak kenal tidak sayang, dan bagi yang sudah mengenal agar tambah sayang. Jadi saya perkenalkan saja langsung, beliau adalah Bapak Ida Bagus Ari Arjaya, SPD MPD. Beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Publikasi dan Dokumentasi LPPM Unmas Denpasar, yang dimana beliau sekaligus sebagai verifikator Sinta Unmas Denpasar. Jadi sangat tepat beliau untuk menyampaikan materi pada webinar hari ini. Karena kalau bisa dibilang di Unmas, beliau bisa dibilang sebagai dokter Sinta di Unmas. Maka dari itu, tidak berlama-lama kepada narasumber, kami persilahkan kepada Bapak Ida Bagus Ari Arjaya untuk menyampaikan materinya. Cek 1 2 3. Terima kasih. Jadi materi yang saya bawakan hari ini itu hanya bersifat sharing pengetahuan saja Bapak Ibu. Jadi mungkin banyak Bapak Ibu dosen yang lebih memiliki pengetahuan dibandingkan dengan tiang. Jadi mohon kontribusinya Bapak Ibu bagi yang sudah memiliki pengetahuan tentang Sinta itu, mohon disebarkan ke dosen-dosen yang lainnya. Suara jelas masuk? Nih. Kemudian Sinta ini muncul pada tahun 2017. Jadi ketika kepemimpinan Bapak Widjana di LPPM dan hingga sekarang berkembang hingga pada kepemimpinan Bapak Made Tambo. Nah, jadi mengapa Sinta itu penting? Karena Sinta itu merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan ya, yang mendukung kinerja lembaga baik sekarang maupun di masa depan. Jadi seperti arahan Pak WR1, dengan
maksimalnya kinerja Bapak Ibu di Sinta, maka akan mendukung kinerja lembaga secara langsung. Kemudian, lembaga memiliki kepentingan yang sangat besar untuk verified author di Sinta. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya ketika mengusulkan Serdos baru update datanya atau baru mendaftar di Sinta. Jangan hanya ketika mencari hibah Bapak Ibu baru mendaftar di Sinta. Jangan ketika hanya mengajukan Jafung Bapak Ibu baru mengupdate di Sinta, tapi kita berusaha bersama agar kita selalu mengupdate data maupun bagi yang belum mendaftar agar segera mendaftar di Sinta dengan terlebih dahulu mendaftar di Google Scholar. Demikian Bapak Ibu. Jadi mari kita saling mendukung satu sama lain bahu-membahu untuk kepentingan dan kemajuan lembaga. Nah, jadi sesuai dengan dashboard Universitas Mahasiswa Saraswati Denpasar, atau jika Bapak Ibu melihatnya di dashboard Sinta, ketika merger universitas, jadi peringkat Sinta kita sebenarnya naik ke peringkat 181, bahkan sebelumnya ketika baru awal diluncurkan, kita sempat menempati peringkat 60 Bapak Ibu, 60-an. Nah kemudian karena rasio yang mendaftar dengan yang tidak mendaftar itu mengalami ketimpangan, jadi banyak yang tidak mendaftar Sinta ID, banyak yang tidak mengupdate data. Nah ini yang mengakibatkan peringkat kita mengalami penurunan. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan lembaga LPPM untuk memacu atau mengupdate data Sintanya, tapi secara personal juga kami sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan materi atau sharing pengetahuan mengenai hal-hal apa saja yang biasanya kita temui atau masalah maupun cara registrasi Sinta yang baik dan benar. Walaupun Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan yang baik, tapi ternyata setelah kami terjun di lapangan, ada beberapa dosen yang masih belum memahami atau terkendala tentang update data dan registrasi Sinta. Jadi saya mulai dari, ya sebentar Bapak Ibu. Ya, jadi sekilas info mengenai Sinta. Jadi seperti yang ada di gambar di sebelah atau di depan laptop Bapak Ibu, bahwa Sinta itu diibaratkan seorang gadis yang cantik. Karena sangat penting bagi dosen ke depannya untuk memiliki Sinta ID. Nah, jadi Sinta itu merupakan pusat indeks, sitasi, dan kepakaran terbesar di Indonesia, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, yang menawarkan akses cepat, kemudian mudah dan komprehensif untuk mengukur unjuk kerja peneliti dan institusi berdasarkan publikasi yang dihasilkan, serta kinerja jurnal berdasarkan jumlah artikel dan citasi yang dihasilkan. Jadi Sinta itu menyediakan benchmark dan analisis. Kita langsung. Jadi landasan peraturannya mengenai Sinta ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset Teknologi Nomor 50 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Nomor 9 Tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah. Karena Sinta pun memasukkan atau ada fitur jurnal S1, Sinta 1 sampai Sinta 2 tentang kategori akreditasinya. Ya, jadi ringkasannya, lulusan program sarjana, program sarjana terapan, menyusun skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke repositori perguruan tinggi diintegrasikan di portal tugas akhir mahasiswa di Rama. Nah, sebagai informasi, Bapak Ibu yang masih menggunakan nama mahasiswa sebagai penulis pertama atau corresponding author di daftar Google Scholar-nya, mohon itu dihilangkan. Karena kedepannya mahasiswa sendiri mempunyai portal khusus
untuk publikasi yang berada di Rama. Jadi, tidak diperkenankan kepada Bapak Ibu dosen memasukkan jurnal atau artikel mahasiswanya sebagai nama pertama atau corresponding author di profil Google Scholar-nya. Demikian. Jadi, nanti jika Bapak Ibu ingin mungkin mengadakan negosiasi dengan mahasiswa atau ingin mengambil split dari penelitian mahasiswa atau untuk kompilasi atau dianalisis lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa sebagai nama pertama atau corresponding author. Kemudian lulusan program magister menyusun tesis atau bentuk lain yang setara dan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah, terakreditasi atau diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional. Nah, jadi lulusan program magister terapan menyusun tesis atau bentuk lain yang setara dan karya yang dipresentasikan atau dipamerkan. Lulusan program doktor menyusun disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Kemudian ini program doktor terapan menyusun disertasi dan makalah yang diterbitkan di jurnal nasional minimal Sinta 3. Nah, sebelum kita mengarah ke Sinta, jadi ini pengetahuan kita bersama, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengetahuinya, tapi mungkin juga ada belum mengenal. Jadi apa itu impact factor yang ada pada jurnal atau pada pada istilah-istilah publikasi. Jadi impact factor itu adalah faktor dampak jurnal atau kita bisa singkat sebagai JIF ya, yang digagas oleh Institute of Scientific Information pada tahun 1960. Dilaporkan setiap tahun di jurnal Citation Report. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Seperti pepatahnya Sun Tzu, jadi kita harus mengetahui siapa musuh kita, maka kita akan bisa memenangkan perang. Jadi di sini ada jumlah item yang dipublikasikan, ya, jumlah citasi pada tahun 2012 dan 2011. Jadi citasi pada akhir tahun 2000 atau pada tahun 2013 itu berdasarkan citasi tahun 2012 dan citasi tahun 2011. Jadi ada 132 ditambah 205 sama dengan 337. Dan jumlah artikel yang terbit 2012 itu ada 40, kemudian 2011 itu ada 39 sehingga jumlahnya 79. Sehingga kalkulasi impact factor itu adalah 337 per 79 sama dengan 4,266. Jadi seperti itu istilahnya cara menghitung impact factor. Nah, ini dari sumber libguides.usc.edu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa search dan materi dari webinar ini akan kami update di website LPPM. Kemudian apa dampaknya bagi kita? Jadi dampaknya ini merupakan strategi yang kita gunakan nanti jika bagi pengelola jurnal. Jadi dengan memaksimalkan citasi dan mengurangi atau mengefisiensikan jumlah artikel yang masuk ke jurnal. Jadi seperti itu strategi yang bisa nanti kita lakukan. Jadi dengan memperbanyak citasi dan mengurangi atau menentukan titik terbaik bagi artikel Bapak Ibu pengelola jurnal. Kemudian, nah apa itu H-index dan I10 index? Biasanya kan di Google Scholar ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada H-index, misalnya H-index 5. Artinya ada 5 artikel yang disitasi minimal oleh 5 artikel penyitasi. Nah, Scopus selama ini, Sinta selama ini itu biasanya hanya mengukur yang artikel tersitasi. Nah, yang tidak tersitasi itu tidak dijadikan apalagi kalau itu hanya dalam masuk di Google Scholar, terindeks di Google Scholar. Jadi yang apalagi proceeding itu tidak digunakan sebagai
salah satu faktor untuk menilai. Nah, jadi kedepannya perlu ada perubahan di Sinta. Ya, jadi kedepannya perlu ada perubahan di Sinta ya, dengan memperhitungkan artikel yang tidak tersitasi dan juga artikel yang tersitasi supaya ada keseimbangan. Nah, kemudian I10 index ini adalah satu artikel disitasi minimal oleh 10 artikel penyitasi. Jadi biasanya kalau di Google Scholar, Bapak Ibu itu melihat di sana ada I10 index satu, berarti satu artikel Bapak Ibu itu minimum disitasi oleh 10 artikel penyitasi atau oleh ahli yang lain. Kemudian berikutnya, nah ini adalah profil Sinta publikasi kita di Indonesia. Saat ini Indonesia sudah mencapai peringkat pertama dalam publikasi semenjak diluncurkannya Sinta itu pada tahun 2017 tadi. Kemudian yang berikutnya di bawah itu ada yang berwarna biru Bapak Ibu, ada Malaysia dan sebagainya. Jadi bisa dilihat pada slide. Nah, jadi Sinta ini juga sudah menjelma sebagai ASEAN benchmarking untuk Indonesia. Terkait dengan Sinta, jadi Bapak Ibu juga harus berhati-hati tentang jurnal predator. Nah, jurnal predator yang dapat saya kompilasi di sini, ada beberapa jenis jurnal predator, bahkan sempat saya melihat ada Bapak Ibu yang memasukkan artikelnya ke jurnal ini. Jadi mungkin istilah halusnya itu adalah lembaga pengindeks yang masih dipertanyakan, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita menjudge predator agak kurang bagus juga sebenarnya, karena ini dalam forum ilmiah. Nah, jadi ada side factor di sana, kemudian ada global impact factor, ada ISRA, jadi Bapak Ibu mohon berhati-hati ketika mendengar pengindeks jurnal ini. Ada impact jurnal, ada general impact factor, kemudian jurnal impact factor, ada universal impact factor, ada indeks Copernicus. Kemarin saya melihat ada beberapa dosen yang masuk di sini artikelnya, jadi Bapak Ibu mohon berhati-hati, ini tidak salah pengindeksnya dari Polandia. Kemudian international impact factor services, kemudian IC international indexing. Nah, kita balik lagi ke bagaimana cara membuat profil Google Scholar. Jadi, Bapak Ibu harus memiliki email afiliasi, misalnya yang ada pada slide itu. Jadi bisa dimasukkan email afiliasinya di sana, ya. Ya, di sini. Kemudian login, sign in. Nah, setelah sign in, kita di portal Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi Bapak Ibu di sini silahkan masuk ke portal Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, jadi tinggal mengetikkan nama lengkap, kemudian mengetikkan nama institusi, kemudian ketik email, domain lembaga, bukan Gmail, ketik nama bidang ilmu, Bapak Ibu yang Bapak Ibu kuasai, area of interest, ketik alamat website jika Bapak Ibu memilikinya. Kemudian, nah, jika sudah, jika tidak memiliki artikel, Tiang rasa tidak mungkin dosen tidak memiliki artikel, tapi bagi dosen yang baru misalnya bergabung di Unmas, mungkin belum sempat mengajukan artikel publikasi, bisa add artikel orang lain terlebih dahulu, namun segera dihapus ketika setelah masuk Scholar. Jadi, setelah masuk Sinta, maaf ini setelah masuk Sinta. Jadi, di awal Bapak Ibu bisa add saja nama artikel orang lain supaya syarat masuk saja dulu ke Sinta, karena tanpa artikel Bapak Ibu tidak bisa registrasi di Sinta. Jadi di add di Google Scholar. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah login di Sinta, silahkan hapus kembali dari artikel yang Bapak Ibu add tadi. Jadi kosongkan lagi. Nah, jika sudah, tinggal di skip tes jika tidak muncul daftar artikel. Dulu ini bisa berlaku, tapi sekarang tidak.
Kemudian go to my profile untuk menuju ke halaman depan profil. Ya, jadi ini adalah profil dari Google Scholar. Kebetulan ini punya saya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah profil. Jadi Bapak Ibu bisa mengupdate profilnya, menambahkan foto. Dan yang paling penting di sini adalah itu Bapak Ibu harus mencantumkan nama lengkap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mencantumkan nama Bapak Ibu yang lengkap di sana, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh nama kerennya, tidak boleh nama gaulnya, dan lain sebagainya. Jadi harus nama yang lengkap. Dan ini sering sekali tiang temui nih ke Bapak Ibu, nama Bapak Ibu misalnya masih terdampak atau berasal dari pengisian profil email Bapak Ibu. Misalnya, Hendra Bagus, itu misalnya. Atau Hendra Unmas, seperti itu misalnya. Jadi tidak Hendra Wijaya. Jadi itu akan mengakibatkan Sinta kebingungan nantinya untuk mencari yang mana artikel Bapak Ibu. Karena di Sinta yang terdaftar itu adalah NIDN dengan nama lengkap. Kemudian di Scholar Bapak Ibu tidak mencantumkan nama yang lengkap. Berikutnya, yang paling berpengaruh itu adalah Bapak Ibu harus mengedit profile Google Scholar dengan checklist make my profile public atau make my profile public, benar ya. Jadi pastikan checklist ini Bapak Ibu. Walaupun verifikator saya sudah menyatakan, oh sudah saya sinkron Pak, gitu. Pak Dewo, Pak Hendra, sudah saya sinkron. Tapi jika Bapak Ibu tidak checklist make my profile public, maka tidak akan data di Scholar itu tidak akan bisa ditarik oleh Sinta. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi walaupun saya 10 kali sinkronisasi, 50 kali sinkronisasi, jika ini tidak Bapak Ibu checklist, maka tidak akan bisa sinkron-sinkron data Ibu. Bapak Ibu, demikian. Kemudian berikutnya adalah fitur menambahkan artikel grup Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk menambahkan artikel grup ada di bagian dekat dengan tombol title di sana, bisa dicek di add article group, kemudian add article, kemudian add article manually. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menemui biasanya artikel Bapak Ibu tidak diupload oleh pengelola jurnal, pengelola proceeding di OJS, maka Bapak Ibu harus menambahkannya secara manual pada opsi Google Scholar. Ya, ini merupakan gambaran dari opsi Google Scholar yang pengisiannya manual. Nanti apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan Google Scholar ini akan mencari. Jika memang ada OJS-nya, maka akan ketemu dia. Seperti misalnya artikel saya di masterclass dulu tahun 2019 kalau tidak salah, itu tidak ketemu di Scholar, tapi dengan mengisi keterangan ini lama-lama jika terdapat OJS-nya, lama-lama Google Scholar ini akan mendapatkan link OJS-nya. Jadi, jika terdapat OJS-nya, nanti lama-lama pasti akan ketemu Bapak Ibu, jangan khawatir. Nah, kemudian, setelah Bapak Ibu membuat profil Google Scholar, kemudian Bapak Ibu membuka browser. Nah, alamat Sinta sudah berubah Bapak Ibu, jadi ke sinta.ristekbrin.go.id. Kemudian dengan mengklik menu registration dan klik menu author. Nah, di sini ada beberapa form isian yang harus diisi. Setelah Bapak Ibu mengisi form isian ini akan ada no reply message dari Sinta. Nanti tinggal klik link yang berwarna biru ini Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang memahami, mungkin juga ada yang belum, bagi yang belum terdaftar.
Nah, ketika sudah ada ucapan congratulations dan Sinta ID Bapak Ibu telah diaktifasi oleh verifikator. Nah, ini kita masuk ke masalah setelah Bapak Ibu memiliki Sinta ID. Ini merupakan masalah yang biasanya sering kita hadapi. Yang pertama, lupa password. Jadi, terkadang Bapak Ibu memiliki prioritas atau fokus misalnya dalam penelitian, pengabdian, pengajaran. Dengan fokus tersebut kita mungkin saja melupakan hal-hal kecil seperti password ini. Bagaimana caranya mengatasi jika kita lupa password? Pada bagian login bawah ya, itu terdapat opsi forgot password. Jika tidak berhasil juga, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi verifikator Sinta. Namun tetap saya sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan fitur lupa password terlebih dahulu, karena Bapak Ibu tidak harus menunggu saya untuk melakukan editing pada akun Bapak Ibu. Kasus yang kedua, artikel tidak muncul di Google Scholar. Jadi jika tidak muncul, gunakan opsi seperti tadi, memasukkan artikel secara manual. Jika OJS pada artikel yang bersangkutan baik, maka suatu saat akan ditemukan oleh search engine Google Scholar. Kemudian bagaimana formula menghitung Sinta Score? Jadi ini sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa lihat di websitenya Sinta. Versi 2, author score, itu jumlah artikel di Scopus, Q1 maupun Q2 itu sama bobotnya Bapak Ibu. Q3 berbeda, 35, Q4 30, kemudian non-Q 30. Dokumen non-jurnal Scopus 15, citasi di Scopus, jumlah citasinya 4, kemudian citasi di Google Scholar itu 0,5, dan jumlah artikel di Sinta S1 sampai S6 25 hingga 15. Kasus keempat, saya sudah mendaftar, mengapa tidak ada kiriman surel dari web Sinta? Jadi kemungkinan ada link verifikasinya masuk ke folder spam email Bapak Ibu. Jadi tinggal dibuka saja dan diklik link yang berwarna biru. Kasus kelima, bagaimana cara untuk melihat ID Scholar saya? Jadi caranya adalah dengan melihat bagian link URL Bapak Ibu ketika di Google Scholar, ketika Bapak Ibu login, nanti pada bagian akhir, pada bagian kata-kata end user sama dengan yang berwarna merah ini adalah Google Scholar ID Bapak Ibu. Kasus berikutnya, kasus ke-6. Jadi kasus ke-6 adalah saya sudah menambahkan artikel di Scholar. Kenapa belum sinkron? Jadi khusus untuk ini, ketika Bapak Ibu menambahkan artikel di Google Scholar, jadi tidak serta merta akan langsung tersinkronisasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman yang dulu, kontribusi dosen di Unmas Denpasar di dalam mengirimkan artikelnya dalam laporan kinerja itu masih sangat kurang. Sehingga LPPM memiliki kebijakan bahwa ketika Bapak Ibu sudah menambahkan artikel, untuk sinkronisasi, Bapak Ibu harus mengirimkan artikel Bapak Ibu ke LPPM. Atau yang dulu biasanya selalu dibuatkan untuk form laporan kinerja. Jika Bapak Ibu memiliki urgensi yang tinggi untuk sinkronisasi, langsung saja kirimkan artikelnya dan menotifikasi pihak LPPM, khususnya saya, verifikator, untuk melakukan sinkronisasi. Nah, kemudian yang berikutnya,
Saya mengumpul laporan kinerja dan menambahkan artikel di Scholar. Akan tetapi, mengapa belum sinkron? Hal tersebut dapat disebabkan nama di Sinta dan Scholar tidak sesuai, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian, profil Google Scholar saya belum publik, belum di checklist Bapak Ibu. Sinkronisasi Bapak Ibu masih dalam daftar antrian di sistem. Jadi, Bapak Ibu dosen mohon harap bersabar, karena walaupun profil sudah benar, kemudian sudah disinkronisasi oleh autor, jadi tetap Bapak Ibu berada pada urutan atau antrian sinkronisasi di sistem. Jadi mohon bersabar. Kasus ke-8. Mengapa akun sister dengan Sinta saya tidak sinkron? Nah, untuk masalah ini, ID Sinta Bapak Ibu belum masuk atau belum terbaca di sister. Karena biasanya antara Sinta dengan sister itu kalau tidak ada akun ID Sinta Ibu, Bapak Ibu, atau Bapak di sister, maka tidak mungkin bisa sister itu menarik data dari Sinta. Yang kedua, jika ID Sinta sudah ada, maka segera hubungi operator sister. Jadi, jika ID Sinta Ibu Bapak Ibu sudah benar, jika ID Sinta Bapak Ibu, jika akun Sinta Ibu sudah benar juga di Sinta, artikelnya tidak ada yang salah, kemudian di sister tidak terbaca. Nah, ini sebenarnya masalahnya ada di sister. Jadi kerap kali beberapa dosen itu menanyakan sister di operator Sinta, di saya sendiri atau di rekan-rekan saya di LPPM. Jadi mohon Bapak Ibu membedakan tugas dan fungsi antara verifikator Sinta dengan operator sister. Jadi kalau Sinta itu di LPPM, jika sister itu di BAPSI. Sehingga Bapak Ibu, jika tidak ada Sinta ID Bapak Ibu di sister, maka pastikan supaya ada terlebih dahulu dengan menghubungi operator sister. Jika yang bermasalah adalah Sintanya saja, maka masalahnya ada di Sinta di saya. Jadi kalau sudah ada Sintanya benar, profil Sintanya benar, kemudian di sister itu dia sudah ada ID Bapak Ibu, jadi masalahnya sebenarnya disinkronisasi di sister. Demikian Bapak Ibu. Nah, kasus yang ke-10, Sinta saya sudah sinkron, kata verifikator. Oh ya, kenapa belum juga masuk artikelnya? Seperti yang tadi saya katakan, mohon sabar Bapak Ibu, sinkronisasi Bapak Ibu sedang masuk dalam daftar antrian. Dan server Sinta sedang di lockdown. Jadi tidak hanya Corona saja yang di lockdown Bapak Ibu, jadi server Sinta juga bisa di lockdown untuk pemeringkatan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar. Apalagi ketika menentukan top 50 autor kemarin. Itu bertepatan juga dengan Bapak Ibu yang sedang mengajukan serdos. Nah, jadi saya ditanya, Pak Gus, mengapa Bapak sudah mengatakan sinkronisasi, kenapa ternyata di saya belum masuk di Sinta? Nah, ini akibat lockdown untuk pemeringkatan secara nasional. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Kemudian kita berbicara tentang Sinta di masa depan. In future, Sinta need to adopt a normalized measurement method. Jadi metode pengukuran ternormalisasi. Normalization takes into account the following parameter. The average number of citation per publication excluding self-citation, the percentage of publication without a citation, the average number of journal citation, and the performance of research unit in related fields around the world. Intinya nanti seperti yang saya sampaikan, Sinta itu akan memperhatikan artikel yang tidak tersitasi dan artikel yang tersitasi dengan
perbandingan yang adil, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini saya kutip dari penelitiannya Bapak Lukman. Ya,